Tanpa ditutup-tutupi, AFC akhirnya jujur soal kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Tak diragukan lagi, mereka layak. Tom Hai dan Pelupesi sepakat Rizky Ridho harus main di Eropa. Oleh Romeni tak bisa bayangkan euforia supporter jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jordi Cruyff masih terpana dengan atmosfer supporter timnas Indonesia di SUGBK. Apa katanya? Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC akhirnya memberikan komentar jujur setelah timnas Indonesia mengalahkan Bahrain Selasa 25 Maret 2025. Meski peluang untuk lolos di dua teratas sangat sulit, timnas Indonesia masih punya kans ke babak selanjutnya dengan finish pada peringkat ketiga atau keempat. Di sisi lain, kemenangan skuad Merah Putih lawan Bahrain menjadi buah bibir di kalangan penggemar sepak bola, bukan hanya di tanah air, tapi juga di luar negeri. Ada dari mereka yang antusias dengan performa signifikan timnas Indonesia, dan ada juga yang mengkritik langkah naturalisasi pemain di tim Garuda. Akan tetapi, komentar dari AFC selaku pemegang otoritas tertinggi di sepak bola Asia yang justru paling ditunggu-tunggu terkait permainan timnas Indonesia. Konon, dalam pertandingan itu AFC sampai mengirimkan perwakilan atas permintaan Bahrain untuk memantau jalannya pertandingan. Tapi tak disangka, setelah laga berakhir AFC terkejut lantaran timnas Indonesia membuat Bahrain, tim kuat Asia tak berkutik di hadapan puluhan ribu supporter. Tidak tanggung-tanggung, AFC bahkan berani bilang kalau kemenangan atas Bahrain membuat timnas Indonesia menjaga peluang untuk ke Piala Dunia 2026. Indonesia menghidupkan kembali harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain, tulis AFC. Menurut AFC, faktor utama yang bikin timnas Indonesia unggul dari Bahrain ialah karena skuad Patrick Kluivert seperti lapar akan hasil 3 poin. Tuan rumah terbukti lebih lapar dan kemenangan kedua mereka dalam 8 pertandingan membawa mereka meraih 9 poin. Meski punya kans melaju ke Piala Dunia, namun untuk langsung finish sebagai dua teratas tampak cukup sulit jika melihat perbedaan poin dari Australia. Timnas Indonesia masih tertinggal 4 poin di belakang Australia yang berada di posisi kedua dengan 2 pertandingan tersisa. Di mana di 2 pertandingan tersisa, timnas Indonesia harus menghadapi Cina dan juga Jepang. Negara terakhir tampaknya sulit untuk dikalahkan. Beralih pada Tom Hai dan Joey Pelupesi yang mendukung rekannya di timnas Indonesia, Rizky Ridho, untuk melanjutkan karir di Eropa. Hal itu disampaikan keduanya dalam podcast The Highway yang dipandu Neil Peterson. Neil mengaku sangat ingin melihat Ridho bermain di Eropa dan Pelupesi mengaku sudah mengajak bintang Persija Jakarta itu untuk bermain di kompetisi benua biru. Saya benar-benar ingin melihat dia bermain di Eropa. Saya pikir dia akan membuat langkah besar jika datang ke Eropa, ucap Neil. Kami bercanda soal itu juga di meja makan. Dia Ridho ada juga di sana seperti ajakan untuk datang ke Eropa. Hai juga mengangguk saat mendengar pernyataan dari Neil, pemain Almere City itu melihat Ridho merupakan pesepak bola yang punya hasrat besar di lapangan. Secara fisik dia kuat, pemain yang penuh semangat jadi mungkin bagi dia masa depan akan menarik. Di mana pemain berusia 30 tahun itu juga salut dengan karakter yang ditunjukkan oleh Ridho di pertandingan Indonesia versus Bahrain Selasa 25 Maret lalu. Hal ini karena Ridho tetap ingin bermain meski mengalami kram. Ridho yang mengalami kram, dia tetap kembali ke lapangan dan dia bahkan mengatakan kepada pelatih untuk bisa masuk ke lapangan dan main di depan. Dia berpikir dengan bermain di depan, melihat kakinya yang kram, dia bisa tetap memberikan gangguan. Itulah karakter dia, kata Tom Hai. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia Oleh Romeni mengaku tak bisa membayangkan euforia masyarakat Indonesia apabila tim Garuda benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut dia, hal itu akan pencapaian tertinggi sepak bola tanah air. Bayangkan betapa luar biasanya buat Indonesia dan semua anak-anak yang main di sepak bola di sini. Mereka bisa lihat negaranya main di Piala Dunia, itu yang kami perjuangkan, kata Oleh Romeni setelah pertandingan melawan Bahrain. Di mana target oleh Romeni sederhana, ia ingin timnas Indonesia menang di setiap pertandingan. Kami fokus suatu laga ke laga berikutnya dan tidak mau berpikir terlalu jauh. Dengan kualitas pemain yang kami punya di tim ini, kami sangat percaya diri. Sementara itu, penasihat teknis Jordi Cruyff masih terkesan dengan atmosfer yang dirasakan saat mendampingi timnas Indonesia bermain di SUGBK Jakarta. Timnas Indonesia
menjamu Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK pada Selasa 25 Maret malam. Pertandingan itu dihadiri oleh 69.599 penonton. Timnas Indonesia memberikan kado kemenangan untuk penonton Timnas Indonesia yang hadir di stadion maupun yang menonton di layar televisi. Suasana yang luar biasa, tulis Jordi Cruyff. 3 poin dan masih terkesan dengan dukungan penggemar yang biasa di Indonesia. Kemenangan ini menghidupkan asa Timnas Indonesia dan penggemar untuk tampil di Piala Dunia 2026. 3 poin membuat Timnas Indonesia tetap berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Timnas Indonesia selisih 1 poin dari posisi ketiga Arab Saudi, di mana skuad Garuda terpaut 4 poin dari posisi kedua Australia. Jepang sudah mengunci juara grup C dan telah lolos ke Piala Dunia 2026. Itu artinya tersisa jalur runner-up untuk lolos langsung. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat masih memiliki peluang dengan menuntaskan pertandingan di putaran keempat. JISAS dan kawan-kawan akan melawan China di kandang pada 5 Juni. Setelah itu bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Bukan mustahil pemain andalan Timnas Indonesia bicara peluang taklukkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Bintang Timnas Indonesia Kelvin Verdong sedang mencari peluang untuk mengalahkan Timnas Jepang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 10 Juni 2025, Timnas Indonesia akan bertanding melawan tuan rumah Jepang di matchday terakhir grup C yang berlangsung di Suita City Football Stadium Suita. Sebelumnya pada 5 Juni 2025, tim yang dijuluki Garuda ini akan menghadapi Timnas China di SUGBK Jakarta. Timnas Jepang juga memastikan dirinya lolos ke Piala Dunia 2026 setelah berhasil memimpin klasemen sementara grup C dengan raihan 20 poin dari 8 pertandingan. Dengan pencapaian tersebut, tim yang dikenal dengan sebutan Samurai Biru ini sudah tidak mungkin lagi terlempar dari posisi 2 besar klasemen. Timnas Jepang menunjukkan performa di mana tim Hajime Moriyasu saat ini memimpin dengan selisih 7 poin dari Timnas Australia yang berada di posisi kedua dan juga 10 poin dari Timnas Arab Saudi yang menghuni peringkat ketiga. Di sisi lain, Timnas Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan yang telah dilakoni. Kami bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang. Mereka sudah lolos ke Piala Dunia 2026, jadi kami mungkin mempunyai kesempatan untuk menang, kata Verdong. Kita perlu mengalahkan China. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan posisi ketiga atau keempat yang diperlukan agar dapat melanjutkan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Garuda berhasil meraih poin penuh melawan Jepang, peluang untuk bersaing dengan Australia sebagai runner-up grup C dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 pun semakin terbuka lebar. Sekarang kami hanya perlu menang melawan China, ungkap Verdong yang telah menjadi bagian dari Timnas Indonesia sejak dinaturalisasi pada Juni 2024 dan tidak pernah absen dalam setiap pertandingan.